Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wat tafarruqah. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam kama an'amallahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Apa kabar para akhwat, para ummahat? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, lahir batin, dirahmati Allah, diberkahi rizkinya. Saya sebenarnya kalau melihat dari urutan acara ini dengan Ustaz Ali Fahran sendiri sudah cukup sebenarnya. Ya. Qadarullah sebelum imam berangkat, jadi kurang lebih 2 pekan lalu, 2 pekan lebih, mungkin hampir 3 pekan lalu, saya diberitahu sama Amir MKP, Amir Majelis Kota Pusat, Ustaz Agus Sudar Maji, bahwa saya diminta untuk menggantikan beliau sehubungan beliau ada acara wisuda di Lampung. Jadi itu, jadi perlu diketahui saya sebagai badal saja, ya. Jadi bukan pemeran utama, pemeran utamanya beliau Ustaz Ali Farhan. Nah, saya bersama Ustaz Ali Farhan di Yaman tahun 2009, itu selama kurang lebih 3 bulan, ada 23 orang ya dari kita, dari jamaah ini, 23 orang, ditambah 2 orang dari Kedubes, jadi 25 orang peserta daurah ya di Mahad Syekh Al-Ahmar di Sanaa, depan kampus Universitas Sanaa. Qadarullah hari ini sudah tidak ada lagi, Ustaz, karena setelah terjadi kerusuhan itu timbuk dirusak oleh kaum Syiah ya. Dan bahkan di Yaman itu termasuk universitas yang paling terkenal, universitas Islam internasional di dunia, itu Jamiatul Iman, itu pun sudah tidak aktif. Ya, Masya Allah. Dulu kita di sana sempat keliling ke beberapa kota, dan pengalaman saya di sana malah saya sengaja ketika datang ke satu tempat yang jauh dari rumah, biasa mengoptimalkan siang dan malam untuk berjumpa dengan orang-orang yang bisa dikatakan punya peran. Maka saya itu penasaran karena terkenal darinya ada Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini dari 22 sekta Syiah, itu hanya Syiah Zaidiyah yang masih bisa ditolerir. Artinya ada beberapa kesamaan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahkan kitab-kitab seperti halnya Subul Salam, itu kan yang nulis adalah As-Sun'ani, itu Syiah Zaidiyah, tapi dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja saya langsung ketemu dengan mereka, saya tanya, bagaimana menurut mereka tentang Khalifah Abu Bakar dan Umar? Apakah sah atau tidak? Menurut mereka sah. Hanya saja sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak. Nah ini, jadi syiahnya di situ saja. Kalau yang lain kan, kalau ditanya Mariukum an Khalifah Abu Bakar wa Umar, huma kafiron, dua-duanya orang kafir. Gitu. Jadi kalau saya nanya ke Syiah yang lain masih begitu, tapi Syiah Zaidiyah membenarkan dan menganggap itu sah. Hanya tadi masih mengutamakan pada Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika kalau kita misalkan sholat berjamaah bersama mereka, kalau kunut
ya, orang-orang Syiah selain Zaidiyah itu mencaci maki Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, itu dalam kunut itu. Dilaknat semuanya. Tetapi ketika Syiah Zaidiyah tidak melakukan demikian. Nah, itu di antara yang paling terkesan. Ada sekitar 22 masjid yang selama itu saya pernah kunjungi, ya, sehingga jadi catatan tersendiri gitu. Memang saya sengaja waktu itu kadang dengan Ustadz Hanif, kadang dengan Ustadz yang lain yang kira-kira bisa komunikasi bahasa Arab datang. Nah, perlu antum ketahui, antuna perkatai, kami sebenarnya waktu itu dari 23 orang itu diadakan tes dulu, tes bahasa Arab dulu, karena jangan sampai merepotkan nanti bagi dosen. Ternyata dari 23 orang itu yang lulus itu hanya 9 orang. Ini ya, supaya jadi sejarah. Hanya 9 orang sebenarnya yang lulus itu. Nah, bagaimana 14 orang harus dikembalikan? Wih, Masya Allah, kita sudah keluarkan dana banyak, masa harus pulang gitu ya, tanpa ada mendapatkan apa-apa. Akhirnya Ustadz Yahsallam Mansur, ya, waktu itu kan amirnya beliau, saya menjadi wakilnya. Terus komunikasi langsung dengan pihak ma'had. Akhirnya setelah dikonsultasikan, dibolehkan yang 14 orang itu ikut dengan catatan, ya, kami tidak menyiapkan waktu yang lebih banyak. Jadi harusnya dibagi. Bagaimana solusinya? Akhirnya diselang-selang, yang bisa, yang tidak, yang bisa, yang tidak, gitu, ya. Jadi satu orang mewakili untuk membicarakan. Nah, seringkali hal yang menarik itu ketika pas Syekh menerangkan tentang Al-Aqsa, tentang peristiwa-peristiwa seputar Al-Aqsa, itu yang bisa bahasa Arab, begitu cerita itu lucu, ketawa duluan. Nah, yang tidak bahasa Arab bengong. Saya sempat ditanya, ya, sama Ihan, Zat, itu tadi ngomong apa katanya? Saya ceritakan, baru dia ketawa sendirian. Nah, kan jadi lucu ya. Nah, itulah kisah tentang di Palestina atau di Yaman. Kemudian baik, kita mulai ya. Sekali lagi saya menyampaikan pengantar saja, nanti materinya dari Ustaz Ali Farhan Sani. Ini lintasan sejarah Al-Quds. Next. Nah. Nih, Al-Quds fi i'tiqadil muslimin, ya. Al-Quds dalam keyakinan, dalam akidah kaum muslimin. Hakikatul Quds, hakikat Al-Quds. Pertama, Al-Qiblatul Ula. Kiblat yang pertama. Jadi kiblat umat Islam itu pertama Al-Quds atau Baitul Maqdis, yang kedua adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, selama kurang lebih 3 tahun, ya, kita semua berkiblat dulu, para sahabat itu ke Al-Quds, ya, ketika sebelum hijrah, lalu setelah hijrah masih berjalan sekitar 16 sampai 17 bulan. Nah, kemudian setelah itu baru, ya, turun surah Al-Baqarah, pawali wajhaka syatrul masjidil haram. Maka sholat terjadi 2 kiblat di saat sholat duhur. Jadi 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Ya, Masya Allah, itu Rasulullah SAW langsung pindah. Begitu perintah itu pindah. Nah, kemudian jadi sop muslimin muslimat jadi terbalik gitu. Nah, di Madinah itu baru bisa dilaksanakan kiblat itu pindah itu di waktu sholat asar, karena cukup jauh, ya, cukup jauh. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kiblatul ula itu, akhirnya masjid tersebut sekarang disebut dengan masjid apa? Kiblatain, masjid 2 kiblat. Ya, masjid 2 kiblat. Nah, itu jaraknya kurang lebih sekitar 7 km dari Madinah. Adapun kalau Masjid Kuba, ya, Masjid Kuba itu bukan masjid kiblatain, tidak lagi. Walaupun sama-sama di Kuba, tapi beda tempatnya, gitu ya. Nah, jarak antara Masjid Kuba dengan Masjid Kiblatain itu kurang lebih 3,1 km. Itu. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya Ardul Isra wal Mi'raj. Bahwasanya Baitul Maqdis itulah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menimbulkan suatu peristiwa besar dalam sejarah, dan ini merupakan satu dari sekian banyak keagungan Islam. Kemudian juga Salisul Mudun Al-Mu'azzamah. Jadi 3 tempat yang diagungkan
yaitu dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya. Ada di Bulughul Maram, hadisnya disebutkan biasa dalam Kitabul Jum'ah, ya, dalam bab salat Jumat diterangkan tentang ini. 3 tempat yang Nabi bersabda gini. Jadi la tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidaklah diperintahkan untuk kita berusaha melakukan safar, melakukan perjalanan yang jauh kecuali ke 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau ketiga tempat itu, selain 3 tempat itu tidak diperintahkan, tidak dianjurkan juga oleh Nabi. Ya, maka kita harus berusaha bagaimana supaya bisa hadir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kemudian ardu nubuwat wal barokat. Nubuat dalam pengertian kenabian, ya, karena itu merupakan bumi para nabi, ya. Kemudian juga nubuat bisa pengertian juga hal-hal yang gaib yang terkait dengan bumi Palestina itu. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu dan yang akan datang itu banyak diceritakan dalam hadis tentang bumi Palestina. Termasuk terjadinya pengusiran besar-besaran, terjadinya perang kepada orang-orang Yahudi juga di situ. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimina al-yahuda. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Ya, sampai orang-orang Yahudi itu nanti sembunyi di balik pohon dan batu, maka pohon dan batu berkata, "Ya muslim ya Abdullah, hadal yahud khalqi." Ini ada orang Yahudi di belakangku. Ta'al faqtulhu. Kemarilah, bunuhlah dia. Tuh, sampai begitu. Nah, ini akan kita alami nanti kalau berdasarkan surat Al-Isra yang dibaca tadi di ayat ke-7 surat Al-Isra. Kan Allah firmankan, "Fa idza ja'adul akhirah liyasu wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabiru ma'al tasbir." Jadi 3 tahap. 3 tahap Bani Israel atau Zionis itu akan dihancurkan. Yang pertama, liyasu wujuhakum. Nah, ini yang sedang sekarang terjadi. Ya, ditelanjangi Zionis Israel itu di mata dunia, lebih dari 145 negara, ya, mereka mengutuk kepada Zionis. Padahal jumlah negara itu kurang lebih hanya 200 saja. Ya. Yang lebih seringnya dinamis itu 195. Nah, jadi berarti kalau 145 dari 195 kan 3/4-nya, ya enggak? 3/4 penduduk dunia ini sudah mengutuk kepada Zionis. Ini dalam kal liyasu wujuhakum, menyuramkan wajah-wajah kalian. Tuh. Jadi orang Zionis dipermalukan, ditelanjangi. Termasuk yang tadi disampaikan bahwa orang-orang Zionis itu tadi Ustaz Rifa juga menyampaikan, ya. Sekarang tinggal 10% tanah Palestina. Dulu sejak pengusiran Nakbah tahun 48, kemudian Naksah tahun 67, itu bumi Palestina masih tersisa 12%. Jadi 88% bumi Palestina yang masih ditinggali oleh orang Palestina itu tinggal 12%. Sekarang malah mengecil, tinggal 10%. Masya Allah. Dalam kondisi begini, ironis sekali gitu. Kalau ada orang Muslim yang menyuruh supaya orang Palestina hijrah, kan aneh. Gitu. Padahal surat Mumtahanah ayat 7 dan 9 sudah jelas bahwasanya kita tidak boleh membiarkan kezaliman terjadi pada kaum muslimin. Kita boleh berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu agama dan tidak mengusir dari negeri kaum muslimin. Hari ini jelas-jelas pengusiran. Maka tidak boleh kita membiarkan mereka. Ya. Kita harus semua punya prinsip, punya pendapat, punya kepedulian terhadap bumi Palestina dan juga muslimin-muslimin yang lain. Dan sekarang yang paling menjadi berita dunia adalah memang bumi Palestina. Yang mana Rasulullah bersabda, "Man mata lam yagzu wa lam yuhadis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Udah pernah dengar hadis itu? Pernah dengar belum? Punya Bulughul Maram di rumah nggak? Nah, buka nanti. Di Kitabul Jihad, hadis yang pertama ditulis Sahih Muslim, riwayat Muslim itu. Man mata, barang siapa yang mati,
Lam yagzu, dia tidak pernah berjihad. Walam yuhadis bihi nafsahu, atau tidak pernah terlintas di hatinya untuk berjihad di jalan Allah. Maka matala syu'batin min nifaq, maka dia mati dalam cabang dari kemunafikan. Coba, nauzubillahi min dzalik. Hadis Sahih Muslim nomor 1906. Ya. Nah itulah, jadi ardun nubuat seperti itu. Jadi hal yang gaib diceritakan. Itu bumi para nabi dan juga bumi yang diberkahi. Keberkahannya luar biasa. Saya ketika pulang dari Yordan tahun 2012, waktu di Yordan itu kita berkumpul di Ghur. Ghur itu adalah tempat waktu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan pasukan ya yang akan masuk ke Baitul Maqdis. Hadir sekitar 58.000 ya, kurang lebih sekitar 58.000 yang hadir waktu itu, dan itu datang dari hampir semua negara hadir, orang-orang yang punya kepedulian terhadap terbebasnya Baitul Maqdis. Dari Indonesia ada 300 orang, yang mana yang paling banyak 59 orang itu dari Jamaatul Muslimin. Allahu Akbar. Tapi jangan senang dulu. Bedanya apa? Orang-orang Muhammadiyah ada, Persis ada, NU ada, hampir semua umat Islam ada. Dari kita memang 59 orang. Bedanya kalau mereka yang datang itu semua adalah lokomotif. Dari kita yang datang sebagian besar adalah gerbong. Paham maksudnya? Oh, Masya Allah. Saya masih teringat ketika suasana sedang orasi, ya, sedang orasi. Tiba-tiba ada ikhwan, gitu. Sad, tolong Sad, ngapain? Saya pingin beli es, katanya. Nah, terus itu tuh beli es, nggak bisa ngomongnya. Masya Allah, kan kasihan ya. Ya udah saya antar orang tua lagi ya. Ya udah saya antar, terus saya beliin ya, karena tidak. Nah di sana yang berlaku kan hanya dua bahasa Arab sama Inggris, bahkan sebagian besar yang dominan bahasa Arab. Nah, kemudian setelah kita selesai di situ, kita diundang oleh Markas Ikhwanul Muslimin di Yordan, dan di situ masuk berapa orang dari Indonesia, masuk dari kita masuk. Kemudian ketika menunggu Dr. Marwah Daud, ya, tahu ya, Dr. Marwah Daud yang mewakili Indonesia untuk diberikan kesempatan bicara. Tapi qadarullah beliau belum datang. Akhirnya ditawarkan kepada kita yang hadir. Siapa? Nah, waktu itu awalnya Pak Gus Sudan Maji menaik, tetapi beliau pakai bahasa Inggris. Dari sana udah, kalau pakai bahasa Inggris nanti harus diterjemahkan lagi, pakai bahasa Arab aja. Nah, siapa yang bahasa Arab? Tunjuk-tunjuk, akhirnya saya yang ditunjuk. Waduh, saya bilang di bahasa Arab saya juga belepotan. Ya udahlah, bismillah aja. Hanya memaksakan diri aja gitu ya, semampunya. Tapi yang menarik apa? Slogan Al-Aqsa Hakuna itu bergema di saat itu. Masya Allah. Begitu saya sampaikan, kami di Indonesia ada slogan khusus untuk pembebasan Al-Aqsa, itu Al-Aqsa Hakuna. Saya akan praktekkan sekarang di sini. Ya, Al-Aqsa Hakuna, Al-Aqsa Hakuna. Nah, ternyata yang jawab siapa? Awalnya ikhwan-ikhwan kita yang dari jamaah, gitu. Tapi setelah berulang kali, akhirnya mereka semua ikut Al-Aqsa Hakuna, Al-Aqsa Hakuna. Tuh, Masya Allah. Ini sejarah yang tidak terlupakan ya, karena memang setelah itu kan kita terus mengembang ya, dari tahun 2006 sejak Ghazwah Fathul Aqsa dikumandangkan oleh Imam Muhyiddin Hamidi ya, 16 September 2006. Nah itu kemudian makin berkembang tentang Al-Aqsa Hakuna. Baik. Kemudian ardul hibat wal jihad. Ya, ini tadi masalah keberkahan. Contoh berkahnya apa? Dalam masalah buah-buahannya. Buah-buahan sayur itu Masya Allah besar-besar. Saya pulang dari Jordan bawa ke sini, bawa cabai besar, ya, bawa terong, tahu terong ya? Terong besar. Itu yang namanya semangka tuh kayak guling di sana, sebesar guling. Artinya batih, ya, sebesar guling. Jarang ada buah-buahan yang kecil-kecil juga gede-gede semuanya. Nah, kacang pun sebesar-besar begini kacangnya tuh. Ya, sebesar telunjuk. Nah, kita kan jarang kacang seperti itu. Di sana kacangnya bahkan ada yang lebih besar lagi. Nah, itu salah satu keberkahan. Dan kami lihat dalam sejarah itu bahwa
Misalnya di Gaza pun dulu ada tambang emas, sekarang dikuasai Israel, dikuasai Zionis. Nah itulah ya. Next, lanjut. Jadi terakhir ardu ribat wal jihad, karena terus berperang ya, dan itu puncak peperangan nanti akan di sana. Termasuk tadi pengajaran orang-orang Yahudi pun di sana. Nah ini siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Coba saya ingin jajak pendapat dari 3 pendapat ini. Siapa yang nomor 1? Malaikatlah yang membangun Masjidil Aqsa. Cung. Nggak ada. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam. Nggak ada. Nabi Ibrahim. Oh, yang lain di mana? Kok yang lain 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak ada nomor 4. Yang Nabi Ibrahim cuma 2-3 orang itu. Ya. Ini sebagian besar orang mengira adalah ada yang tadi kita lihat, coba next. Lihat bagaimana pendapatnya. Nih, pendapat pertama yang bahwa malaikatlah yang membangun, itu dilemahkan oleh para ulama. Yang membangun Masjidil Aqsa adalah seorang manusia, bukan para malaikat. Karena para malaikat itu punya rumah sendiri dan membangun di langit, yaitu Baitul Ma'mur sebagai ganti Ka'bah di bumi. Jadi kalau kita tawaf itu di Ka'bah, malaikat itu di Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian dari Abu Dzar Al-Ghifar, ia berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW, masjid apa yang paling pertama dibangun di muka bumi? Rasul menjawab, Masjidil Haram. Kemudian apa? Lalu Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa tahun antar keduanya? Nabi menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Next. Berdasarkan hadis Abu Dzar tersebut, pendapat pertama, Masjidil Aqsa dibangun setelah Masjidil Haram berselang 40 tahun. Waktu yang dekat tersebut memungkinkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pembangunan 2 masjid selama hidupnya. Nah, Nabi Ibrahim tinggal di Baitul Maqdis atau Palestina, dan dalam sejarah disebutkan Nabi Ibrahim masuk Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya serta bertemu dengan raja kaum Yabus yang soleh. Nah ini fakta kedua. Sekarang next, lanjut. Ini pendapat kedua. Nabi Ibrahim berdoa saat meninggalkan Hajar dan Ismail di Lembah Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Coba kalimatnya, ya Tuhan, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Pertanyaannya, apakah Baitullah sudah ada? Sudah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kan ditinggal langsung kan, simpen Ismail sama Hajar, kemudian pamitan. Bahkan tidak pamitan, pergi aja gitu ya. Maka ditanya oleh Hajar, kenapa engkau tinggalkan kami? Nah, terus berulang kali bertanya, tidak dijawab. Tapi apakah ini perintah Allah? Baru Nabi, ya ini perintah Allah. Maka Hajar yakin kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Tuh, yakin Nabi. Kira-kira ibu-ibu siap nggak seperti itu? Ya. Ditinggal di tempat yang tak ada manusia, ya, tidak ada kehidupan, kering kerontang, masya Allah, luar biasa. Itu yang terjadi. Maka doa ini menunjukkan bahwa masjid atau Baitul Muharram telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, next. Nah, dosen Fakultas Teknik Universitas Nasional An-Najah, Dr. Haitham Rutut, yang dicetak majalah kajian Baitul Maqdis terbitan tahun 2005, menyatakan bahwa ada kesamaan bangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Oke. Dengan bantuan program teknik 3 dimensi dan dengan melupakan jarak antara keduanya, maka dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram Nabi Adamlah yang membangun kedua masjid ini. Berdasarkan wahyu dari Allah dengan batasan-batasnya, inilah batas yang dipelihara hingga kini. Masjid Al-Aqsa seluas 142 atau sampai 144 hektar. Oh, Masya Allah, luas sekali kan? Muhajirun berapa hektar? Hah? Muhajirun pertama itu 83 hektar. Ya, pertama kali dibangun, sekarang memang sudah menambah, mungkin kurang lebih sudah 100 hektar sekarang. Nah, itu 83 hektar Muhajirun, segitu
ini 144 hektar, berarti kan lebih luas. Next. Penduduk Al-Quds atau Yerusalem. Zaman purba sampai dengan 1000 sebelum Masehi, tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Kan'an atau Kan'aniun, cucu Nabi Nuh alaihissalam dari putra keduanya bernama Ham. Darinya muncullah bangsa Misraim. Misraim menjadi orang Mesir, Filistin jadi Palestina, dan sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya adalah pendatang di Palestina. Jadi pendatang Palestina. Setelah masa Nabi Yusuf alaihissalam diberi kekuasaan oleh Allah di Mesir, maka seluruh Bani Yakub dan keturunan Israel telah meninggalkan tanah Kan'an dan menetap di Mesir. Tanah Kan'an itu maksudnya yang sekarang tempat Baitul Maqdis atau Yerusalem. Ya. Next. Nah, orang-orang Bani Israel mengklaim bahwa Baitullah yang pertama kali didirikan di Mokami adalah milik Yahudi yang berpasi di Yerusalem, maksudnya Baitul Maqdis. Al-Quran membantah klaim mereka dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi laladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah, yaitu di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan jadi petunjuk bagi semua manusia. Next. Al-Quds di masa nubuah. Pada tahun 10 kenabian, ketika diwajibkan sholat pada malam Isra dan Mi'raj 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum telah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Nah, kemudian setelah hijrah ke Madinah, Masjid Aqsa tetap menjadi kiblat umat Islam selama 16 sampai 17 bulan, sampai turunnya ayat 150 surah Al-Baqarah. Ketika sholat sedang ditegakkan, maka Rasulullah langsung pindah arah kiblat dan diikuti oleh para sahabatnya. Atas dasar itulah masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain atau 2 kiblat. Next. Al-Quds di masa Khalifah Rashidah. Dari Al-Jabiyah, Syam, dari negeri Syam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergerak menuju Baitul Maqdis untuk melakukan perjanjian damai dengan kaum Nasrani. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajukan syarat agar semua elemen kekuasaan Romawi segera meninggalkan Baitul Maqdis dalam waktu 3 hari. Sebelum Umar bin Khattab masuk ke Masjidil Aqsa lewat pintu yang dimasuki Rasulullah SAW pada malam Isra. Jadi waktu itu ketika Umar awalnya untuk membebaskan Baitul Maqdis di tahun 15 Hijriah, ya, beliau kirim pasukan melalui dengan 4 pasukan. Pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Surahbil bin Hasanah dan Amr bin As. 4 pasukan inilah yang kemudian masuk ke Baitul Maqdis. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu berada di Al-Jabiyah ini. Nah, sehingga sempat komunikasi dengan Umar dan di situlah Umar mulai memasuki Masjidil Aqsa. Jadi dekat jaraknya. Ini masih daerah Syam. Nah, sedangkan waktu kami tahun 2012 itu di Yordan, itu hanya jarak 25 km. Berarti dari mana? 25 km kemana kira-kira? Ya, sini ke Bekasi bolak-balik. Ya, itu 25 km. Jadi, Bekasi lebih ya. 25 km kemana ya? Ke Bantar Gebang sekitar 8 sampai 9 kilo. Nah, 25 km. Jadi sudah dekat. Nah, waktu itu kenapa tidak masuk? Karena Zionis Israel telah memberikan ancaman melalui pemerintah Yordan, apabila demonstran ini masuk, maka akan ditembak. Masya Allah. Jadi waktu itu kita dibekalin 1 botol itu, ya, botol air mineral, untuk nanti kalau disemprot dengan gas air mata, maka jangan dikucek, karena itu akan rusak ke mata. Jadi harus langsung dicuci dengan itu. Kemudian siap-siap, ya, kalau ada gas air mata semua tiarap, jangan sampai ada yang berdiri. Sampai seperti itu. Suasana tegang sekali, karena kita sedang orasi itu, ya, tadi di GUR itu di depan itu tank wajah berjajar. Yang mereka akan melakukan serangan apabila kita maksa untuk masuk. Masya Allah. Itulah akibat
berarti Zionis ini memang luar biasa menguasainya. Ya. Jadi orang-orang Yordan takut dengan hal itu. Ya. Padahal kalau misalkan orang Yordan memberikan kesempatan pada kita, kan didukung oleh dunia sebenarnya. Cuman tadi ketakutan yang luar biasa. Nah, jadi Umar bin Khattab itu mengajukan syarat agar semua elemen kekuasaan Romawi segera meninggalkan Baitul Maqdis dalam waktu 3 hari. Sebelum Umar bin Khattab masuk ke Masjidil Aqsa lewat pintu yang dimasuki Rasulullah SAW pada malam Isra. Next. Nah ini tahun 15 Hijriah, Khalifah Umar datang bersama seorang khodam dengan 1 kuda. Para riwayat lain dengan 1 unta. Ya, ini ada ikhtilaf. Nah, apa? Kalaupun disebut 1 unta boleh, disebut 1 kuda juga kalau boleh. Karena ikhtilaf tadi, perbedaan pendapat. Dan Khalifah giliran menuntun ketika masuki gerbang Al-Quds. Jadi setelah udah hampir masuk ke gerbang, Umar turun. Ya, turun, lalu yang pengawalnya sukunya naik. Jadi ketika masuk ke Baitul Maqdis itu disangkanya Umar itu yang ada di atas kendaraan. Coba lucu sekali kan, Masya Allah. Padahal Umar yang nuntun. Tuh, Masya Allah. Ini tidak ada pengawalan. Kalau kita coba, yang namanya presiden pernah nggak keluar tanpa pengawalan? Pernah. Kalau imam pernah nggak? Sering. Imam sering berangkat dari ya. Masya Allah. Saya masih ingat dulu Imam Hamidi berangkat di sini. Telepon Lampung. Tolong jemput. Imam dilepas sendirian sampai jemput di Lampung. Ya, Imam Yasa juga begitu. Nah, itu tidak berlaku dalam dunia politik. Ya. Nah, Umar seperti itu. Hanya 1 orang pengawal. Dan itu pun tidak disenjatai dengan persenjataan yang lengkap, tidak. Nah, kemudian diterima langsung oleh pemimpin kota Al-Quds Yerusalem, seorang uskup agung yang bernama pendeta Severinus. Orang Arab menyebutnya Sopronius. Ya. Next. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan sholat tahiyatul masjid yang dilanjutkan dengan sholat subuh bersama umat Islam lainnya. Pada rakaat pertama Umar bin Khattab membaca surah Sad yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Ya. Dan pada rakaat kedua Umar bin Khattab membaca surah Al-Isra. Next. Al-Quds di masa Khalifah Mulkiyah. Tahun 614 Masehi, Yerusalem jatuh dan dikuasai oleh Persia. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 2 juga demikian. Kemudian 629 Masehi, Romawi Bizantium berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari Persia. Tahun 638 atau 15 Hijriah, Khalifah Umar berhasil merebut Yerusalem dan menerima penyerahan kunci Yerusalem langsung dari Sopronius, uskup agungnya. Tahun 1096 jatuh ke tangan Salibis atau Nasrani dengan komando Paus Urbanus II di Clermont, Prancis Selatan. Tahun 1187 ya atau 589 Hijriah kembali ke pangkuan muslimin melalui proses selama 88 tahun hitungan Masehi atau 91 tahun hitungan Hijriah. Mulai dari Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi tidak spontanitas. Kadang-kadang Ikhwan gini, mana katanya jamaah muslimin membebaskan Al-Aqsa? Ya, emang sudah sampai mana? Pernah dengar gitu gak? Apa teriakan Al-Aqsa kuna? Emang sudah sampai ke Palestina? Wah, pokoknya banyaklah sekali ocehan-ocehan. Ya mereka tidak paham perjuangan. Bahwasanya yang namanya merintis itulah merintih. Betul nggak? Rasul kan merintih banyak sekali. Ujian, tantangan, Masya Allah luar biasa. Nah dulu juga sama, Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki sampai Salahuddin Al-Ayyubi itu prosesnya tidak sebentar, 88 tahun. Masya Allah. Kan ketika Paus Urbanus II di Prancis, di Clermont Selatan, ke Clermont Prancis Selatan itu menyampaikan perang salib. Maka waktu itu orang-orang Kristen asalnya tidak mau perang, tapi dijanjikan orang-orang yang ikut dalam perang suci ini akan diberikan fasilitas hidupnya. Bahkan kalau dia mati dalam keadaan perang, semua keluarganya akan dijamin. Wah, luar biasa. Tuh, maka terkumpullah ya saat itu pasukan dari berbagai tempat bergabung, itu sekitar 150.000 masuk itu ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, jadi selama 88 tahun ini dengan 3 generasi, tidak spontanitas. Imam Muhyiddin Hamidi tahun 2006 mengumandangkan Ghazwah Fathul Aqsa. Hari ini tahun 25
tahun 2025. Berarti sudah berapa tahun? 19 tahun. Ini 88 tahun coba. Kita sudah 19 tahun aja sudah alhamdulillah sudah sampai ke 5 benua. Berita tentang Al-Aqsa Hakuna ini sudah sampai ke 5 benua. Masya Allah ya. Next. Nah ini 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi, Fathul Aqsa atau Al-Qud, Muslimin memasuki Al-Qud. 4 Sya'ban atau 583 Hijriah atau 9 Oktober 1187, khutbah Jumat pertama Ba'da Putu, khotibnya Imam Muhyiddin Zangki. Kalau yang mengumandangkan Ghazwatul Aqsa adalah Imam Muhyiddin Hamidi. Ini Imam Muhyiddin Zangki. Kebetulan bukan? Bukan, nggak ada yang kebetulan di dunia. Ya, semuanya qadarullah, takdir Allah. Tidak ada yang kebetulan. Ya, seperti hanya imam pertama siapa? Wali Al-Fatah. Apakah itu kebetulan? Bukan. Itu semua dalam program Allah. Wali Al-Fatah itu kan nama aslinya kan Sujiman. Tahun 1935 oleh Kiai Fatur Rahman diberi nama Wali Al-Fatah. Ternyata menjadi imam pertama. Wali Al-Fatah artinya apa? Pemimpin kemenangan, pemimpin pembuka. Sama. Wali Al-Fatah kemudian memimpin umat ini selama 23 tahun. Rasulullah SAW memimpin juga pada peradaban saat itu, generasi awal 23 tahun. Itu juga bukan kebetulan. Itu semua takdir Allah. Pernah nggak merenungkan begitu? Apa baru dengar? Ya, Masya Allah ya, ternyata luar biasa. Nah, next. Kita lihat sekarang. Ini Al-Quds setelah runtuhnya Khalifah Islamiyah Turki Utsmani. Tahun 48 Masehi terjadi Nakbah, tragedi pengusiran Muslim Palestina. Dulu Zionus Israel itu datang ke Palestina, ya, itu disambut dengan baik oleh orang Palestina. Kenapa? Kasihan, dia diusir dari semua bumi Eropa. Dalam keadaan baju compang-camping, banyak yang kelaparan. Maka orang Palestina sebagai seorang Muslim tentu punya peduli. Lalu disambutlah mereka, diberikan tempat tinggal, diberikan makanan, Masya Allah. Gak pernah terlintas dalam benak orang Palestina akan terjadi pencaplokan negeri itu, tidak pernah terlintas. Saya langsung ngobrol dengan para syekh Palestina. Sebenarnya kenapa waktu itu sampai tidak bisa bertahankan? Begini, orang-orang Palestina ini karena merasa dalam perlindungan Turki Utsmani, mereka merasa aman. Kesehariannya sibuk saja dengan urusan-urusan yang ya urusan-urusan duniawi, ya. Urusan kegiatan ibadah duniawi, tapi tidak pernah terlintas untuk buat senjata. Merasa aman dilindungi oleh khalifah. Padahal ternyata khalifahnya pada tahun 1924 kan mengalami keruntuhan. 3 Maret 24. Setelah itu Palestina tidak ada yang melindungi. Akhirnya kesempatan ini dicaplok. Dan ketika orang-orang Inggris, Perancis dan sekutu lainnya akan mengusir orang Israel, orang Zionis, itu ditanya, kamu mau pilih kemana kalau diusir dari sini? Mau Argentina, Palestina? Mereka milih Palestina. Karena dalam doktrin mereka, di situ ada Haikal Solomon, peninggalan Nabi Sulaiman sebagai nenek moyang mereka. Oh, itu. Akhirnya diusirlah dari semua bumi Eropa. Kenapa orang-orang Eropa itu mengusir Israel? Karena Zionis Israel ini sering kali membuat ulah. Bikin keonaran, bikin kerusakan di berbagai tempat. Ini yang buat orang Eropa tidak betah. Udah kita usir sajalah, usir. Nah, tapi kemudian selanjutnya, karena negeri Palestina ini tidak punya kekuatan lagi, maka bagaimana supaya bisa dikendalikan? Maka disitulah Zionis Israel didanai, bersenjatai oleh sekutu supaya bisa mencaplok Palestina. Nah, itulah awalnya. Sehingga menjadi anak emas Amerika. Tuh. Jadi tahun 1930 Amerika mengganti semua mata uang dunia, dinar dan dirham dengan dolar. Maka jatuh miskinlah kaum muslimin. Oh, Masya Allah. Tidak ada lagi yang melindungi karena khilafah tidak ada. Nah, ini pentingnya kita mewujudkan khilafah ala min judul itu seperti itu. Karena banyak sekali bukan hanya tuntutan syariat, tapi juga kewajiban yang harus dipenuhi melihat kondisi yang begitu mengerikan tadi. Makanya saya dengan ayat walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'din illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu mereka saling melindungi, saling menolong satu sama lain.
Jika kalian tidak berbuat demikian, jika tidak saling menolong, tidak saling bantu, tidak saling memimpin, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Faktanya seperti itu. Begitu runtuh Turki Utsmani, umat Islam menjadi 5 negara. Nasionalisme. Setelah itu berubah lagi jadi lebih dari 50 negara terpecah belah. Padahal dulu dari Maroko hingga Merauke terbentang umat Islam dipimpin oleh satu orang khalifah. Masya Allah. Ya. 7 Juni 1967 terjadi Naksah. Zionis Israel masuki Yerusalem. Zionis Israel masuki Baitul Maqdis dan mengusir Muslim Palestina. Nah ini yang lebih berat lagi. Dari Nakbah dan Naksah. Terus berlangsung yakini. Next. Nah ini konspirasi Zionis terhadap Al-Aqsa. Pertama, membuat keliru umat Islam dengan mengedarkan gambar Dome of the Rock sebagai Masjidil Aqsa. Kubah emas. Ya. Ada umat Islam yang pahamnya itulah Masjidil Aqsa. Padahal itu dibangun bukan di masa Nabi, bukan di masa sahabat, itu di masa Malik bin Marwan. Di masa kerajaan. Tuh. Yang dipakai Isra Mi'raj adalah Masjid Al-Qibli, kubah batu. Tapi doktrin atau propaganda yang disampaikan oleh orang-orang Zionis adalah Masjid Al-Aqsa itu. Maka kemarin kan sempat ada mau dibagi 2. Udah, pokoknya Masjid Al-Qibli diserahkan ke Zionis, ya, kubah emas diserahkan kepada kaum muslimin. Kan pernah begitu. Ariel Sharon dan kemudian dilanjutkan kemudian sampai sekarang. Nah, menghancurkan Masjid Al-Aqsa dengan cara membuat terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rifa tadi. Ya, saya kira terowongan itu sedikit. Saya nanya langsung pada orang-orang Palestina. Emang udah berapa sih terowongan tuh? Ya, ternyata lebih dari 2.500. Masya Allah. Mungkin Antuna juga mengira sedikit ya. Ternyata Masya Allah. Kenapa? Karena di boykot tidak bisa kemana-mana. Ya, kalau mereka tidak punya akses, bisa kelaparan. Maka dengan 2.500 terowongan itulah motor bisa masuk, sepeda bisa masuk, semua peralatan rumah tangga bisa masuk. Makanya heran kan, kok bisa dikepung itu tapi orangnya kaya-kaya, rumahnya gedung-gedung. Nah itu melalui terowongan. Masya Allah. Nah, menyebarkan klaim bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat paling suci bagi Yahudi. Tahun ini akan meraih hak agama dan etnisnya di Al-Aqsa. Kemudian mengubah Babul Hadid menjadi kawasan wisata dan perdagangan, ya, memecah belah umat Islam dengan berbagai cara agar tidak dapat membebaskan Al-Aqsa. Next. Nah, langkah-langkah membebaskan Al-Aqsa. Bagaimana kita membebaskan Al-Aqsa? Imam Malik menyatakan begini, la yaslu amri hadhil ummah. Ada amru, ada akhir. La yasul akhiru hadhil ummah illa bimasalwa bi awalwa. Tidak akan bisa kita menata peradaban akhir umat ini kecuali dengan cara bagaimana orang terdahulu telah melakukannya. Next. Lihat, belajar para khalifah Umar dan Salahuddin. Ini kunci sukses Umar. Umar itu kenapa bisa sukses? Karena antara ini sukses, sangat hati-hati dalam menggunakan harta umat, Baitul Mal. Ia tidak pernah menggunakan minyak dari Baitul Mal untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian memiliki simpati dan empati tinggi terhadap umat yang dipimpinnya. Istrinya diminta Umar untuk menjadi bidan perempuan-perempuan miskin. Coba. Ini istri khalifah. Ya. Kemudian zuhud dan waro menjadi pakaian hidupnya sehingga terhindar dari subhat dan haram. Masya Allah. Umar kan walaupun Parsi dan Romawi dalam pangkuan Islam, dia tetap hidupnya sangat sederhana. Kemudian dikenal sangat adil dan peduli kepada kaum du'afa. Next. Pemberani dalam menghidupkan sunnah dan menegakkan tauhid. Besar perhatiannya para janda, akan tapi sangat menjaga hijabnya dengan kaum wanita yang bukan mahram. Kaya kreativitas, sering meminta nasihat dan tegas dalam pendekatan hukum walaupun pada orang-orang terdekatnya. Banyak sekali kalau cerita ini saya banyak sekali. Ya, senantiasa jujur, terbuka dan berkata benar. Senantiasa mengutamakan kecintaan pada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Next. Ya. Nah ini kunci sukses Salahuddin. Menjaga kebersihan hati, tazkiyatun nafsi, ikhlas lillah, berorientasi akhirat dan ridho Allah, senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah dengan sholat malam dan menghidupkan sunnah. Tuh, gimana mau mereka Masjidil Aqsa orang sholat subuh aja kesiangan, takbirnya kenceng, Al-Aqsa hakuna, Allahu Akbar, Akbar. Lah sholat subuh kesiangan, masbuk atau barangkali malah tidak ke masjid. Ada yang begitu nggak Bu? Ada. Salahuddin itu satu saat inspeksi di tengah-tengah pasukan. Setiap tenda dia periksa.
hampir tiap tenda terdengar isak tangis sedang sholat kepada munajat kepada Allah. Begitu satu tenda terdengar bukan suara isak tangis, bukan suara bacaan Al-Quran, tapi terdengar suara ngorok. Apa katanya? Dari sinilah fitnah akan terjadi. Coba. Aneh. Mau meninggalkan Masjidil Aqsa, tapi sholat subuh aja kesiangan. Itu melamun itu namanya. Ya, malah bisa menjadi apa? Ya ngerecehkan lah di jamaah juga. Ya, makanya hendaknya pun dia. Ibu-ibu tolong suami-suaminya supaya bisa masuk dalam kategori ini, dorong supaya tetap sholat berjamaah, sholat minimal ya, sholat isya dan subuh. Ya, karena itu yang paling berat. Ya, kalau itu sudah bisa, insya Allah yang lain bisa. Nah, menumbuhkan kecintaan di hati seluruh muslimin kepada masjid Allah, khususnya pada 3 masjid dari Al-Haram, Nabawi, dan Al-Aqsa. Menyiapkan segala kemampuan baik fisik, mental maupun spiritual. Next. Mempelajari kekuatan musuh-musuh Allah yang merangi Islam dan muslimin. Menanamkan keyakinan para muslimin bahwa Al-Aqsa hanya bisa diraih dengan mereka yang punya komitmen sebagai muslim dan hamba Allah. Maka Salim Al-Ayyubi itu keliling ya, ke berbagai negeri mengumpulkan pasukan muslimin sampai 40.000 muslimin terkumpul. Itulah yang membebaskan Masjidil Aqsa. Kemudian menghidupkan kaderisasi umat secara berkesinambungan, merapatkan barisan muslimin terutama di Jazirah Arab. Secara berangsur muslimin masuk ke Yerusalem melalui seluruh penjuru pintu yang ada. Next. Nah, ini kewajiban umaro, asatid, dan duat para da'i dalam selesai dan pembebasan Al-Aqsa. 1. Mengkaji sejarah dan memantau terus perkembangan Al-Aqsa, menghafal dan mengajarkan Quran surat Al-Isra ayat 1-8 ya, dan hadis sahih tentang rihlah ke 3 masjid. Kemudian menanamkan karakter ibadur rahman. Di mana karakter ibadur rahman, Bu? Di surah Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, di mana? Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 63-74 itu harus menjadi karakter seorang pembebas Al-Aqsa. Bohong kalau dia membebaskan Al-Aqsa, orang susah di sholat malam aja susah. Padahal di keduanya kan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul qawlu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang sholat malam. Gimana membebaskan Baitul Maqdis tapi sholat malam aja males? Ya. Nah, secara berkesinambungan sosialisasi, kemudian itu bentar, Hizbullah dalam diri serta mentransfernya kepada umat. Secara berkesinambungan sosialisasi kepada umat dan pada muslimin umumnya serta senantiasa idadul jihad, persiapan jihad untuk pembebasan Al-Aqsa. Membangun jaringan kekuatan dengan seluruh muslimin di dunia, menghindari persengketaan dengan muslimin dan menjembatani serta mengisahkan muslimin yang bertikai. Kemudian memonitor setiap peristiwa penting baik internal maupun eksternal serta mencari solusi terbaik sesuai syariat. Nah, yang poin terakhir ini adalah sebagaimana pesan Imam Ali Al-Fatah, 3 pesan penting dari Imam Ali Al-Fatah. Pertama, kembangkan silaturahim. Ya, kembangkan silaturahim dengan muslimin lainnya. Ini yang mendorong saya, kenapa saya bisa masuk ke berbagai harokah, berbagai gerakan Islam. Motivasinya salah satunya adalah pesan Imam Ali Al-Fatah. Yang kedua, ya, pertama tadi apa? Kembangkan silaturahim. Yang kedua, jangan konfrontatif dengan muslimin. Tuh. Jangan konfrontatif. Maka kita kalau misalkan ada orang ketemu, kalau mau berdebat, mohon maaf. Kalau kita dialog, kita saling mengingatkan boleh. Tapi untuk debat, khawatir debat kusir, lebih baik tidak. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi permusuhan dengan kaum muslimin. Ini akan melemahkan. Ya. Nah, yang ketiga ini monitor momen-momen penting di dunia Islam. Kita harus terus bergerak melihat apa yang terjadi di negeri sana, apa yang terjadi di negeri ini, yang terjadi pada kaum muslimin. Itulah merupakan bagian dari tanggung jawab kita semua. Next. Nah, siapa sekarang pembebas Al-Aqsa? Kita lihat. Ya. Next. Berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 4-7, di Allah menyebutkan ibadah lana uli ba'sying syadid. Jadi orang yang akan besar itu orang yang punya hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang dahsyat. Relevansinya dengan surat Al-Isra ayat ke-5 dan Al-Furqan 63. Ibadah lana itu sama dengan ibadur rahman. Hamba-hamba kami itu ibadur rahman. Maka 13 karakter. Next, buka.
Nah, kemudian berdasarkan hadis begini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nih, tidak akan tiba hari kiamat hingga umat Islam bertempur sengit melawan Yahudi. Sampai bangsa Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu, lalu keduanya batu dan pohon berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah." Wahai Muslim, wahai hamba Allah. Tidak hanya Muslim saja. Muslim saja, kalau Muslim saja kan sekarang 2 miliar lebih kan. Nah, sedangkan di sini ya Muslim ya Abdullah, Muslim yang punya karakter sebagai hamba Allah, itu akan dipanggil oleh batu dan pohon nanti. Ya Muslim ya Abdullah, di belakangku adalah bangsa Yahudi, maka bunuhlah mereka kecuali pohon gorkon. Ia tidak memberitahukan sebab ia pohon Yahudi. Maka di depan rumah orang-orang Yahudi itu ditanam pohon gorkon karena mereka yakin dengan hadis ini. Tuh, Masya Allah, orang Islam aja banyak yang nggak tahu. Ya, betul nggak? Ibu-ibu sebelumnya udah tahu belum? Alhamdulillah kalau sudah tahu ya. Next. Nah, inilah ciri orang-orang yang akan membebaskan Baitul Maqdis. 13 inilah kita berusaha. Mari kita menjadikan layak, memantaskan diri untuk menjadi ibadah lana atau ibadur rahman. Ini 13 ini terapkan dalam diri kita. Pertama, tidak sombong. Yang kedua, membalas keburukan dengan kebaikan. Yang tiga, senantiasa menghidupkan sholat malam. Berdoa mohon perlindungan dari siksa jahanam. Berinfak dengan tidak berlebihan dan tidak kikir. Ya. Jadi infak, kalau kita lihat warna apa? Mata uang itu kan merah, biru, hijau, ungu, kemudian coklat sama abu. Ibu-ibu mana yang paling sering dimasukkan? Ya, itu semua ada ayatnya, Bu. Nanti dilihat ya, ini kan waktu terbatas. Nah itu tadi. Jadi kalau kita lihat pertama surat Al-Baqarah ayat 200 berapa? Ayat surat Al-Baqarah yang kalimatnya bahwa dia tidak menipukan kecuali yang memicingkan mata. Kalau nggak salah insya Allah ayat 267 kalau nggak salah ya. Kalau salah silakan dicek lagi, tapi saya lupa. Nah yang kedua surah Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kemudian yang ketiga surah Al-Furqan tadi. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Jadi itu maka ada yang paling bagus, yang paling dicintai. Mana yang paling dicintai? Yang merah dan biru, ya enggak? Yang tengah-tengah, yang baina dari qawama itu antara hijau dan ungu. Nah, kemudian yang memicingkan mata, yang mana? Yang abu. Ya, paling naik yang coklat gitu. Nah, jadi silakan pilih yang terbaik. Nah, itu ya jadi berinfak. Tidak syirik sekecil apapun, tidak membunuh yang diharamkan Allah kecuali benar, tidak berzina, tidak menjadi saksi palsu, menjaga kehormatan diri di tengah kerusakan umat, tidak buta dan tuli terhadap ayat Allah, berdoa untuk kebaikan keluarganya, berdoa untuk jadikannya imam bagi orang yang bertakwa. Kalau tidak salah, saya tidak ada forum tanya jawab kan? Ya, jadi hanya sebagai pengantar tadi. Nanti materinya Ustaz Ali Farhan. Next. Nah, ini potret kekuatan akidah pangkal kemenangan. Sama perkembangan dakwah di Mekah, ya. Ini Nabi sebelum itu kan. Syahidnya Yasir dan Sumayyah, perang Badar, perang Hondak, perang Mu'tah, Parsi dan Romawi di tangan muslimin. Al-Aqsa diserahkan pada Umar 15 Hijriah, Tariq bin Ziyad membuka Spanyol 711 Masehi. Salahuddin Ayyubi mengambil kembali Al-Aqsa 1187 Masehi. Kemudian Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantin 1453 Masehi. Jadi karakter-karakter itulah yang melahirkan tokoh-tokoh ini. Ya, tadi. Next. Nah, Al-Aqsa Hakuna 16 September 2006. Inilah sebuah komitmen di jihad di Tahrir Al-Aqsa telah dikekang oleh Imam Muhyiddin Hamidi. Maklumat Ghazwa Fathul Aqsa 17 September 2006. Jadi komitmennya 16 September dimakluman ke tanggal 17 September, sehari kemudian. Next. Nah, Maret 2012 ini Global March to Aqsa, Global March to Yerusalem. Puluhan ribu muslimin dari 50 negara berada di perbatasan Yordan atau Palestina, Israel. Ini kurang lebih Yordan sama Israel itu kurang lebih 3 km. Adapun Al-Aqsa 25 km. Next. Nah, ini Juli 2012 ya. Konvensi Internasional Al-Aqsa di Bandung. Maka hadir dalam acara itu nih dari Imam Masjidil Aqsa yang diusir dari Palestina, Syekh Dr. Muhammad Syam tahun 1988, beliau diusir dari Gaza, dari Al-Aqsa. Kemudian ia berkenalan dengan kita 2006 ya. Lalu 2013
beliau baiat. Beliau baiat 2013. Kemudian Dr. Syekh Ali Al-Basi masih menjadi Imam Masjid Al-Aqsa hingga kini. Nah, sekarang sudah enggak lagi. Utusan dari 18 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, Yaman, Palestina, Maroko, Inggris, dan lain-lain. Berbagai ormas Islam dan LSM yang peduli Al-Aqsa, nih, AWG, Kispa, TPM, Hidayatullah, Persis, Muhammadiyah, dan seterusnya. Deklarasi Bandung bersepakat mempercayakan kepimpinan untuk pembebasan Al-Aqsa kepada Haji Muhyiddin Hamidi. Itu dalam musyawarah mereka mempercayakan pada Imam Hamidi. Berarti sekarang dilanjutkan oleh Imam Yasar. Next. Nah, inilah kota Masjid Al-Aqsa. Kesimpulannya ya, kurang lebih seperti ini. Kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah di Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Kemudian tempat Isra Mi'raj, ya. Lalu kemudian salah satu masjid suci tadi disebutkan dari 3 masjid. Pahala salat berlipat ganda di sana, sama dengan 500 salat di tempat lain. Kalau Masjidil Haram berapa kali? Berapa kali dibandingkan salat kita di sini? 100.000. 100.000 kali kalau di Masjidil Haram, ya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Ada 1000 apa 10.000? Nah, sedangkan di ini adalah 500 kali. Ya. Next. Nah, tempat mustajab untuk berdoa. Masjid Al-Aqsa juga dipercaya sebagai tempat yang mustajab, mudah dikabulkan doa. Negeri Syam yang diberkahi, ya. Dan disebutkan dalam hadis juga dalam Al-Qur'an. Dan peninggalan sejarah Islam. Masjid Al-Aqsa memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menjadi saksi sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj sebagai tempat ibadah para nabi sebelum Islam. Next. Sudah selesai. Nah, jadi mari kita raih prestasi dalam kehidupan dan prestasi dalam kematian. Berlindunglah kepada Allah dari kehidupan yang frustasi dan kematian yang frustasi. Jadi yang harus kita raih prestasi dalam hidup, prestasi dalam mati. Jangan frustasi dalam hidup, frustasi dalam mati. Coba kalau suruh pilih, mana yang pilih kita? Mending mana senang di dunia, di akhirat masuk surga, atau susah di dunia, di akhirat masuk neraka? Hah? Pilih mana, Bu? Nah. Jadi nanti itu akan ada orang yang di dunia dia senang, di akhirat dia masuk neraka. Ada juga di dunia dia susah, di akhirat masuk surga. Seperti dalam riwayat Muslim, ya. Sahih Muslim meriwayatkan bahwa nanti Allah akan mengambil salah seorang hamba yang dia orang yang paling susah di dunia. Kita mah tidak tahu siapa yang paling susahnya. Nah, Allah kan maha tahu yang paling susah di dunia diambil. Tapi dia dekat dengan Allah selama dunia. Dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Dan dia tetap menjaga hati untuk senantiasa ridho dan tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Maka orang ini kemudian diangkat. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Satu celupan dikeluarkan lagi dari surga. Ditanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan susahnya dunia? Maka dia menjawab, demi Allah, saya tidak pernah merasakan susahnya dunia, kecuali sekejap saja. Hidup puluhan tahun di dunia, hanya terasa sekejap, karena dengan habis hilang dengan satu celupan surga. Subhanallah. Sebaliknya orang yang paling senang di dunia, paling berlimpah ruah dengan harta, tetapi dia jauh dari Allah, maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka satu celupan. Lalu diangkat oleh Allah, ditanya, wahai hambaku, pernahkah kau merasakan senang di dunia? Dia menjawab, demi Allah, saya tidak pernah merasakan senang di dunia, kecuali sekejap saja. Puluhan tahun di dunia, hanya merasakan sekejap. Kenapa? Karena dahsyatnya siksa api neraka. Masya Allah. Barangkali itulah ya sebagai penutup beberapa hal saya ingin sampaikan. Pertama, ingat sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hakim, bahwasanya yakbilullah, Allah benci kepada orang yang dia alim di dunia, jahil fil akhirah. Dia cerdas urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Jadi Allah benci kepada orang yang cerdas urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Kemudian satu hadis lagi dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman yang asobiru fihim, orang yang sabar di tengah mereka, ala dinihi, atas agamanya. Dia tetap konsen terhadap agama, walau dalam keadaan berbagai macam kesibukan, berbagai macam urusan dunia menggoda, tidak tergiur dengan itu.
Saya mohon doa dari ibu-ibu semua ya untuk saya agar terus selamat. Karena saya sering sekali diuji dengan dunia. Ya, tahun 2005 saya ditawari gaji 20 juta per bulan. Ya, tahun 2005 Bu, ya 20 juta per bulan besar apa kecil? Nah, tapi akhirnya saya tolak karena tidak sepakat. Sepakat masalah apa? Saya minta waktu libur untuk bisa tetap membina umat, tapi pimpinan perusahaan tidak mau. Dia pingin saya menjadi partnernya, jadi asisten pribadi. Ya, akhirnya saya tidak setuju. Kemudian tahun 2015, 10 tahun kemudian, saya pun diuji. Ditawarin omset menjadi distributor tunggal kurma ajwa dan kurma-kurma yang terbaik di Indonesia dengan nilai omset 3 sampai 7,5 miliar. Saya tanya, istri saya ajak musyawarah, istihoroh, anak saya suruh istihoroh semua. Ternyata hasil dari istihoroh tidak baik buat saya. Ya, akhirnya saya dengan berat hati menyampaikan permohonan maaf, tidak bisa menerima hal ini. Tidak sepakat. Saya minta kalau 5 ton saya sanggup. Tapi 25 ton saya tidak sanggup. Karena akan banyak yang dikorbankan. Saya masih jadi mudir, saya jadi amir majelis taklim waktu itu. Ya, saya terpaksa tolak karena banyak sekali kesibukan. Tapi akhirnya kemudian ia pun bisa paham, walaupun harus berproses. Ya, 5 menit lagi, saya tutupnya. Jadi akhirnya harus berproses kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, orang itu baru bisa menerima saya. Kenapa? Sambil begini, kenapa Anda menyia-nyiakan kesempatan ini? Tidak mudah bagi saya memberikan kepercayaan ini. Ya, mohon maaf saya pun sudah banyak tanggung jawab dalam hal ini. Ya, udah akhirnya saya tolak setelah istikharah tadi. Dan kemudian saya minta tolong Ustaz Fairuz, tolong islahkan saya dengan si fulan, ya, yang pengusaha Saudi Arabia. Alhamdulillah mulai beliau 3 bulan kemudian islah kembali. Ya, Masya Allah. Ikhwan-ikhwan yang dengar itu ada yang langsung, ya, kenapa tidak serahkan ke saya aja? Saya bilang mohon maaf, nanti saya jadi personal garansi bahaya. Ya, kalau terjadi masalah kan saya tanggung jawab. Nah, baik, itulah sebagai ujian. Mudah-mudahan ya, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon doa dari para ikhwan dan akhwat semuanya untuk tetap bisa istiqomah ya dalam mempertahankan kebenaran ini sampai pulang dalam husnul khotimah. Saya bukan tidak bisa jadi kaya, tapi seperti itulah kondisinya. Karena saya tetap ingin prioritaskan, sudah kita jual kepada Allah diri dan harta ini untuk kepentingan di jalan Allah. Maka dalam ini tentu kita sebagai manusia yang lemah harus terus saling mengingatkan, ya. Jadi Masya Allah, mohon maaf khususnya kepada istri saya yang mungkin belum bisa mendapatkan kebahagiaan seperti istri yang lain, gitu kan. Tapi itulah, saya sudah janji sejak awal, Dek, AA tidak akan pernah membagikan Ade dengan harta, karena tidak pernah berjanji untuk menjadi orang kaya. Tapi AA berjanji pada Allah membagikan Ade dengan Islam dan jihad. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.